إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Yang kamu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melaksanakan perintahnya dan juga untuk terus meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat-sangat mencintai umatnya, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman, mengenalkan kepada kita tentang Islam, mengajarkan kita ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan kami pada para alim ulama, guru-guru kami tengku-tengku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan kami kepada pengurus masjid Tun BKM Masjid Miftahul Jannah Bunge, Kecamatan Meraksa, yang telah sudi dan ikhlas menerima kunjungan safari dakwah dai kota Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Begitu pula penghormatan kami kepada Pak Kadis yang selalu senantiasa mendukung, menemani kami dalam kegiatan-kegiatan safari dakwah yang dilaksanakan setiap malam minggu, yang mana malam minggu ini merupakan malam libur, malam di mana orang menghabiskan waktunya bersama keluarga, malam di mana mereka mau enak-enakan di rumah. Tapi kehadiran beliau bersama dengan para keluarganya memberikan semangat baru kepada dai-dai kota, bahwasannya tidak ada malam libur, tidak ada malam bagi kita untuk berhenti berdakwah, tidak ada malam khusus untuk berdakwah, tapi setiap malamnya, setiap waktunya dakwah tidak boleh dihentikan, dakwah tidak boleh putus. Maka oleh karena itu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran kita semata-mata di masjid ini karena taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kesehatan semata. Karena banyak orang yang sehat tapi mereka tidak mendapatkan taufik dari hidayahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iri melihat bagaimana penonton daripada Hungari dan Portugal yang memenuhi stadion, diperkirakan jumlahnya mencapai 60.000 penonton. Kita berharap bahwasanya masjid kita juga tidak boleh kurang daripada 100.000. Kenapa? Mereka 2 jam mampu bertahan, tapi kita hanya 20 menit saja lebih kurang. Apa yang menyebabkan kita malas untuk bertahan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sesuatu yang kiranya mengganjal di pikiran kita ataupun di hati kita sehingga kita malas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada malam yang berbahagia ini kami menyampaikan sedikit tausiah
yang kiranya tausiah ini nantinya bermanfaat untuk kami sendiri, yang kiranya tausiah ini juga bisa memotivasi kami sendiri untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mengajak seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang akan selamat daripada azabnya. Mereka yang akan menerima surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya makna takwa adalah al-khasyah wal haibah. Makna takwa itu adalah takut, merasa takut dan merasa ngeri sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kita. Kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di atas kepala kita. Yang benar saya. Karena hanya orang-orang yang takut dia bisa memotivasi dirinya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Seorang pelajar apabila dia takut akan tinggal kelas, apabila dia takut akan gagal ke universitas, dia pasti memotivasi dirinya sendiri untuk terus belajar, terus mendalami ilmu-ilmu yang diperlukan, sehingga ketika tiba pada masanya dia akan sukses, dia akan mencapai keinginan yang dia rindukan. Begitu pula kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan surganya Allah, nyatanya orang ada takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, makriban hanya bisa beribadah, hanya wujud dalam amal soleh. Kita mau surga, tapi kita tidak takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau surga, tapi kita tidak merasa ngeri apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada kita. Maka kita juga harus takut apabila Allah tidak menerima amalan kita gara-gara kita enggak ikhlas. Nyo yang berat. Kita harus takut ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang kita kerjakan berpuluh-puluh tahun lamanya, itu karena enggak ada keikhlasan sedikit pun di dalam hati kita. Karena hanya amalan yang ikhlas sajalah, amalan yang ikhlas yang hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan-amalan yang kita kerjakan, kita mengharapkan pujian-pujian, mengharapkan sebutan-sebutan dari orang-orang bahwasanya si fulan orang yang soleh, si fulan orang yang dermawan, si fulan orang yang berani. Kita telah mendengarkan beberapa pesan-pesan Rasulullah SAW bahwasanya kepada Abu Hurairah, bagaimana ahlul Quran, bagaimana orang yang dermawan, bagaimana mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah terima amalan mereka. Tidak Allah terima amalan mereka karena mereka tidak ikhlas dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Mereka ingin dikatakan seorang yang dermawan, mereka ingin dikatakan sebagai ahli Quran, mereka ingin dikatakan sebagai mujahid yang pemberani di medan perang. Yang menyatakan tak mengamal, tak mengharap gelar. Ini telah dibuktikan bahwasannya cerita yang masyhur, sekiranya pun ada Israiliyat dalam cerita itu, sebaiknya kita jadikan sebagai sebuah evaluasi kepada kita, motivasi kepada kita agar kita tidak seperti mereka di dalam kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan yang kiban orang yang ikhlas. Kalau kita bertanya bagaimana orang yang ikhlas,
mereka yang mampu menyembunyikan. Orang yang ikhlas adalah mereka yang mampu menyembunyikan keburukan mereka, sebagaimana mereka mampu menyembunyikan kebaikan mereka. Orang yang ikhlas mampu menyembunyikan kebaikan mereka sebagaimana mereka mampu menyembunyikan keburukan mereka. Menancitanya sebaiknya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengetahui bagaimana apakah kita ikhlas ataupun tidak dalam mengerjakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berani menyembunyikan kebaikan-kebaikan tersebut tanpa diketahui oleh orang lain. Itu baru dikatakan ikhlas. Bahkan malaikat sendiri pun tidak tahu bagaimana ikhlas tersebut. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi menyampaikan, bertanya kepada malaikat, bagaimana bentuk ikhlas tersebut? Malaikat menjawab, saya tidak tahu. Ikhlas tersebut adalah rahasia hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas. Kadang-kadang kita hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat, ketika kita melakukan sebuah ibadah, ini perlu kita perhatikan. Adakah semata-mata apa yang kita kerjakan ini karena Allah? Karena untuk mendapatkan keikhlasan ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui bersama. Bahwasanya segala perbuatan yang kita lakukan itu karena taufik dan hidayahnya Allah. Taufik dan hidayahnya Allah. Maka kita harus mengakui bahwasanya apa yang kita kerjakan hari ini itu karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena jabatan kita, tapi karena taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya rasa ujub yang ada dalam diri kita itu tersebut keluar, maka kita harus merasa yakin bahwa inilah taufik daripada Allah. Karena kalau kita merasakan bahwasanya gara-gara lo, urangnya Aceh maju gara-gara lo, urangnya masjidnya maju gara-gara lo, tahuilah bahwasanya muncul rasa ujub dalam diri dia, sehingga amalannya tidak lagi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkara yang wajib, yang sunnah, ataupun hal-hal yang mubah, hendaknya kita melihat bahwasanya situ kita menginginkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak melihat, tidak menginginkan ridhanya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul rasa riya. Riya salah satu syirik kecil yang bisa menggugurkan semua amalan-amalan yang kita kerjakan. Dan yang dijurumu oleh Allah Subhanahu wa taala lebih kurang 60-70 tahun. Kami ibadah kadang cilai 20 tahun yang sempurna, yang lain kadang-kadang golong sempurna, ataupun ada bolong-bolongnya. Ya, bahasa dan jamu jamun jinut, bolong-bolong cip. Jadi kalau kita beribadah tidak melihat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa riya. Dan riya ini akan menggugurkan semua apa yang telah kita kerjakan. Ajak haji, ajak haji, padung dapa bihbeng. Lebih kurang punya di Indonesia
25 sampai 25 juta. Dapre handrian dinol 20 tu. Yang mentang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Maka dapre 20 tu kagejo kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu ibadah bukan karena Allah. 20 tu dapre. Cukup dapre. Mudalah hati dapre. Dan dapre kada menak ni. Bunyo, pokai bape. Gara-gara korna haji-haji kahana. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang menunggu proses untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya juga kita mempersiapkan diri kita agar apa yang kita kerjakan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah kita benar-benar mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Jadi supaya amalan kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada riya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yang pertama sekali kita mengetahui al-ilmu bihi, mengetahui akan perbuatan tersebut. Contohnya adalah kita mengetahui kapan waktunya masuk salat maghrib misalkan. Baik datang yang maghrib pada asar. Al-ilmu bihi, kita mengetahui waktu masuknya salat maghrib, mengetahui kapan waktu masuknya salat isya. Atau orang-orang yang kerja baik tak apa pemayang begitu. Orang yang kerjanya mengelas, mengecor, katakanlah, apabila mereka tidak memiliki ilmu tentang cara mengelas, tidak tahu tentang cara bagaimana mengecor sebuah bangunan, maka akan hancurlah pekerjaan tersebut. Akan hancurlah pekerjaan yang mereka lakukan tersebut. Yang seharusnya kapan harus dibakar, kapan harus disiram, dia tahu, tapi gara-gara dia tidak tahu, akhirnya pekerjaannya menjadi rusak. Salat kita yang kita kerjakan tidak sesuai pada waktunya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ikhlas. Tanya ikhlas nak sembahyang asal. Ikhlas nak sembahyang maghrib tapi bawa dia tak. Betul-betul ikhlas. Kalau perlu dia kalau sembahyang. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya amalan kita juga masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita niat dengan sebenar-benar niat dalam mengerjakan perintah tersebut. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebuah perbuatan itu berdasarkan niatnya. Dia niat untuk melaksanakan sholat, niat haji, tapi kalau dia enggak niat, dia tidak bisa mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar, kalau pegang orang yang ada niat puasa di bulan Ramadan, maka amalannya hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Begitu pula kita untuk salat. Kalau kita enggak niat, hanya berdiri saja, mengikuti gerakan-gerakan saja, tidak meniatkan salat apa yang kita kerjakan, maka ingatlah bahwasanya amalan ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sabar dalam mengerjakannya. Sabar tidak hanya sebatas
karena sebuah musibah, tapi sabar juga karena kita mengerjakan perintah Allah. Kalau mungkin orang tua kita meninggal, sanak saudara kita yang meninggal, selalu kita didoakan oleh saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, marilah kita bersabar. Jadikanlah ini sebagai sebuah ujian. Jadikanlah ini sebagai sebuah muhasabah bagi diri kita bahwasanya kita semua akan meninggal. Tapi adakah hari ini orang yang kadang-kadang mengingatkan kita sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Salat subuh termasuk ibadah yang paling berat untuk kita laksanakan, karena waktunya dibatasi oleh tidur. Dengan mangat-mangat melempung. Kadang-kadang cik mangat tak melempungnya, baik dah cerdas melempung. Okey pukul. Tambung lo. Memerempuk cerdas melempung lo. Yang ada melempung ada yang banyak. Berat bagi kita untuk bangun. Berat untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sedang lelah tertidur. Mangat tak dengar. Dengan mangat-mangat Nabi tiba-tiba terus berita bahwasanya saudara gedanya meninggal. Dengan mangat dapat jubu baru doa. Tiba-tiba terus berita bahwasanya berita tidak enak. Ada saudara kita yang timpa musibah, maka kita merasa sedih. Yang bunuh yang mangat gak ada mangat. Menacitanya ketika ada godang tubuh berat, dengar mangat-mangat tak dengar. Lain pupuk dengar. Kadang-kadang kita rela melanjutkan tidur kita, tidak sabar untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para muazzin di setiap masjid selalu mengumandangkan azan dengan nada yang sama, dengan lafaz yang sama, as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur. Semua masjid menggunakan lafaz yang sama, mengingatkan kita bahwasanya salat lebih baik daripada tidur. Nakun lebih baik daripada semayang. Yang baik dah pegah dah buat ijak tu, karena jenuh anak dia urung ijak tu. Jenuh rata-rata urung kata dengan telimun, makanya dia agak lebih baik bakal dengan telimun. Asyik baru mereka tak boleh mau. Tak kalian asyik tip-tip rumah dah. Lam tabah rumah dah dua apa asyik. Asyik untuk ayah dan bunda, apa tu? Asyik untuk anak-anak anda. Dua apa hanggur. Hantar setengah PK ke damah tanpa PK, kurung tanpa PK ke damah dua PK, kiban cara belum mengaji. Maka jika ada dia kurung ke dong ngejak tu, jika kurung ke mendengar selimut, maka alhamdulillah. Ya, ketika urung ke Mekah nasib, beruntunglah orang yang menjual selimut, karena selimutnya akan mulai diperebutkan. Ya, trik dalam bisnis. Yang pah hurung mengkat selimut, cipat gini hurung mengkat nasi. Apakah oleh katanya apa nyobu ngeblau asalnya lepi tiba tu. Nampak nasi selimut tiba. Atau ngeblau asal nyojo selimut pray dah. Kira-kira kayak gitulah. Trik. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam kita mengerjakannya. Jangan tergesa-gesa. Solat yang kita kerjakan idealnya hanya 10 menit, 30 menit tau, hampir. Punya lebih berarti imun kepercayaan lebih banyak-banyak. Yang ada penting wadah teman Aisyah, lempugas stopwatch. Kalian tahu imun. Hampir 40 menit.
Lebih dah. Murah Imam Syafi'i kan? Dan kalian ada pedut semuanya kan? Ya, murah kita mah belum murah no. Sama 10 menit saja kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergesa-gesa. Pokoknya punya dalam puasa kayak ada kalian video viral. Waktu boleh rakaat 7 menit. Alih minyak bagian lebih hebat pertama turbo. Yang pertama turbo berpegang mengencangkan bisa membuat kendaraan anda berlari kencang. Nyokkan pertama turbo kayak lebih hebatnya. Turbo 7 menit 20 rakaat. Yang urut bukan patah di. Disarankan solat seperti ini tidak dianjurkan kepada orang yang sudah tua. Baik urut tua bertanya yang muda kadang hidupnya tajak di bawah urut-urut. Sabar dalam melaksanakan. Sabar dalam kita menahan haus dan dahaga dalam puasa menanti. Dalam puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga segala yang dilarang oleh Allah. Segala yang membatalkan puasa kita juga harus sabar. Kita tahan. Supaya apa? Ibadah yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Kam min sha'imin laysa min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Padumna orang yang puasa yang kedua dok gerah. Lain maknanya. Yang tak puasa rumah dah je. Yang dah di Rusia kadang kau 20 ke 17 je. Dah je alhamdulillah lah macam dah tentu. Tapi 55 hari dah juga baru. Yang terakhir hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amalan kita ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ikhlas setelah mengerjakan perbuatan tersebut. Uronyo ikhlas. Uronyo dan kurban karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Ubeda anggota keluarga dapat tahu. Dapatkan ikhlas karena Allah. Alhamdulillah. Tapi ketahuilah bahwasanya setelah mengerjakan perbuatan tersebut yang mentang nikah masih mengikat perbuatan tersebut, adakah kita ikhlas? Kadang setahun masih ikhlas, 2 tahun masih ikhlas, 3 tahun masih ikhlas, 4 tahun masih ikhlas. Kadang yang ketiga lemo je, gampung je, lonjok je pun sudah tidak lagi ikhlas. Tipluh tun kau selamat. Tapi bantun ketiga katakan bahwasanya nyan maju gampungnya, kurban bak gampungnya, sukses berjaya gara-gara lemolu. Gara-gara lemolu lagi lemo Jokowi dah kau. Jokowi pernah gedor lemo di Aceh, yum 50 juta punya. 3 tu kan mudah-mudahan betul-betul baik 3 tu kan cara-cara tanya pada mereka Pak Jokowi ni baik Aceh lebih ada juga bukan Aceh bahkan Aceh orang yang menerapkan syariat Islam, bahkan Aceh orang yang betul-betul dan syariat Islam, bahkan Aceh Urbun paling mulia di Aceh, bahkan Aceh Donosi paling raya paling senang orang Aceh. Nah, ni kadang-kadang memotivasi je, gejuk kadang-kadang bergejuk lah kau tengok. Hadirin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya amalan-amalan yang kita kerjakan tadi benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benarlah kita menjaga sampai detik-detik terakhir, sampai nyawa menjemput, sampai ajal datang. Baik orangnya orang ikhlas. Tengok ada pegahkan anak ikhlas. Dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan bahwasannya orang-orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perlihatkan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal
Allah akan perlihatkan amalan-amalan yang telah kita kerjakan tersebut. Faj'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan amalan-amalan yang mereka kerjakan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Mana lagi apa ini? Dah kalian apa ini? Mau menyakai putpat dah belam menancip amalan-amalan yang tanya puput. Ketika hana cahaya keikhlasan ini tidak akan bisa menjadi bekal bagi kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap terus berdoa, ya Allah terimalah amalan-amalan yang kami kerjakan ini ya Allah. Tetap harus berdoa. Berdoa kepada Allah agar terus diterima amalan yang kita kerjakan. Jangan pernah ada rasa sombong, ria, ujub dan sebagainya. Jangan pernah melaporkan apa yang kita kerjakan kepada manusia sebagaimana kita tidak pernah melaporkan keburukan kita kepada orang lain. Menyanyi itu, maka belajarlah dari keburukan. Gua biasa keburukan, merenung dari kebaikan. Itu tanya dan belajar dari keburukan. Pakai keburukan, sekecil-kecil keburukan bisa kita tutup. Ya. Baik dia boleh kok. Ajak kau mereka yang hendak terpun. Menancip kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan bisa kita tutup, tidak diketahui oleh orang lain. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hikam kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-10, Al-a'malu suwarun qa'imah, bahwasannya amalan-amalan yang hari ini kita kerjakan inilah bentuk yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arwahuha, sedangkan ruh yang menyemarastinya hari ini yang kita kerjakan ini adalah bentuk. Salat adalah bentuk, puasa adalah bentuk, haji adalah bentuk. Wa arwahuha wujudu sirrul ikhlasi fiha, sedangkan ruh daripada amalan tersebut adalah adanya cahaya keikhlasan. Adanya cahaya keikhlasan, dan cahaya keikhlasan ini enggak mudah. Dia bukan muncul dengan sendirinya. Dia harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan ketika duduk-duduk bersama para sahabatnya, datang seorang wanita kafir. Ya'jur buah limau. Wahai Rasul, ini ada buah jeruk. Buah limau kata dia. Ini buah jeruk. Aku berikan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pemberian tersebut dengan tersenyum, gegir. Semangat Rasulullah. Senang hati bagi terima pemberian tersebut. Yang tanya buah limau itu. Dia kan kerja kuku yang dia macam tu. Ada budak mah bawa ni. Bawa limau dan pula kamu orang yang di sini. Nyok. Jadi ketika diberikan jeruk, Rasulullah SAW menerima dengan bahagianya. Lantas Rasulullah membuka kulitnya, memakan dan jeruk tersebut. Gempanya sampai akhir. Kedua sahabat. Apa yang pada diri Rasulullah SAW? Seakan-akan Rasulullah sendiri, tidak ada sahabat yang tadi duduk bersamanya. Nah, ketika wanita ini pulang, barulah sahabat bertanya, "Oh Rasul, wahai Rasul, tadi Rasul makan jeruk sendiri ya, enggak ajak-ajak kami, enggak bagi-bagi kami." Ya. Tidak bagi-bagi. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya jeruk yang aku makan tadi rasanya asam. Kadang menyodonjok. Cepet hati orang namanya. Jika mata ni ke,
Yang nijuk kan nijuk yang kan, baik nijuk yang gurau-gurau. Kita sering seperti itu, kan? Kalau ada juk ikut lah katanya. Pokoknya ke baju utuh, ada apa yang dia? Meskipun kadang-kadang makan, meskipun kadang-kadang ada makan, nyoba tental rumah. Tak ada lagi pekan, tental rumah kada masakan dengan kuah dengan debu-debu. Wah ni hijau, le kuah dengan borin. Ni tanya dia lagi nya. Kan? Tapi Rasulullah SAW tidak, supaya tidak terpukul hati orang yang memberikan buah jeruk tadi, Rasulullah habiskan sendiri, baru menciptakan kepada sahabat bahawa saya jeruk yang tadi aku makan bahwasanya dia azab. Sekiranya aku berikan kepada kalian, maka kalian akan mengerutkan dahi kalian. Mungkin kalian akan memarahi wanita tersebut di depannya. Dan akhlak hanya apa? Yang menyenang tahu juga bedong pura-pura rumah muda. Anak apa ke? Lekuk benda dekat. Ini akhlak. Akhlak Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, sekiranya kita mendapatkan hadiah, mendapatkan pemberian daripada orang lain, hendaknya kita terima dengan ikhlas. Meskipun tidak enak, meskipun yang diberikan hanya sedikit, atau yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan kita, tidak mencukupi kebutuhan keluarga kita, alhamdulillah. Kadang tanya dengan dia, ada di rumah berapa teh? Nah, untuk pen 5,000 hijau. Bukan itu, capek 5,000 aja. Kasih untuk menahan rasa laparnya. Ni orang dah terapa. Baik. Dah dengar mak jalan. Dah pegang kadang-kadang dia dah jawab, gekun kita jawab. Patah ada jawab, kayak pegang dia kering. Mau dah ada kan dah jawab, dia pegang kering. Kayak pegang ada Rasulullah, orang yang paling dermawan. Apakah ada jawab pecinta Rasulullah? Apa yang dibuat oleh Rasulullah tidak kita contohi, kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa terus mengajak keluarga kita juga untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, terima kasih kepada seluruh BKM yang telah menerima kami dengan keikhlasannya, dan kami juga ikhlas insyaallah pulang dari masjid ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.